Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa merasakan nikmatnya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita seperti biasanya, sehingga kita bisa bernafas hidup dengan tenang dan damai ini. Dan sekurang-kurangnya marilah kita ucapkan rasa syukur ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat bertangkaikan salam buat Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik, perkenalkan, nama saya Madani Asrar. Saya mahasiswa Universitas Darun Najah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Oke, kali ini saya akan ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam dengan tema Kejayaan Peradaban Islam dan Sains. Sebelumnya, kenapa saya memilih untuk mempresentasikan tema ini? Karena marilah kita ketahui bahwa kejayaan peradaban Islam ini merujuk pada masa ketika dunia Islam menjadi pusatnya ilmu pengetahuan, budaya, ekonomi, dan spiritualitas. Dan masa ini berlangsung dari abad ke-8 hingga 14, terutama di bawah kekhalifahan Abbasiyah, Umayyah, dan Andalusia. Dan peradaban Islam saat itu menjadi jembatan antara timur dan barat, menyerap dan mengembangkan dan menyebarkan ilmu dari berbagai bangsa. Jadi pada masa kejayaan Islam itu merujuk bahwasannya ketika bahwasanya dunia Islam ini adalah menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Nanti kita akan bahas melalui presentasi tersebut. Oke, kita masuk ke slide yang kedua. Faktor pendukung kejayaan: stabilitas, kekayaan, dan pertukaran budaya. Stabilitas politik. Stabilitas politik pada masa kejayaan Islam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu dan budaya, mendukung pertumbuhan pusat-pusat pendidikan dan inovasi di seluruh dunia Islam. Jadi pemerintahan Islam ini yang kuat dan terorganisasi atau terorganisir ini menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Jadi kekhalifahan seperti Abbasiyah ini mendirikan sistem birokrasi yang efisien, mendukung pendidikan dan melindungi ilmuwan. Apa contohnya? Contohnya itu seperti Khalifah Harun al-Rashid mendirikan Bait al-Hikmah dan menandai penerjemah karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kedua, kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi yang diperoleh dari perdagangan dan pertanian menghasilkan sumber daya yang cukup untuk mendanai institusi pendidikan dan perkembangan sains, menciptakan peluang bagi ilmuwan dan cendekiawan. Jadi faktor pendukung kejayaan itu ada 3 macam: stabilitas politik, kekayaan ekonomi, dan yang ketiga yaitu pertukaran budaya. Pertukaran budaya antara berbagai peradaban melalui perdagangan dan interaksi memperkaya pengetahuan dan seni, mengintegrasikan ide-ide baru yang memacu kemajuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Apa contohnya? Ya, jadi contohnya itu seperti sistem angka Hindu Arab yang kita gunakan sekarang berasal dari India, yang dikembangkan oleh ilmuwan Muslim
seperti Al-Khwarizmi. Jadi faktor yang mendukung kejayaan itu ada 3. Pertama ada stabilitas politik, kedua kekayaan ekonomi, dan ketiga pertukaran budaya. Kita lanjut. Sistem pendidikan tradisional, madrasah dan kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan tradisional. Sistem pendidikan tradisional pada masa kejayaan Islam berfokus pada pengajaran ilmu agama dan pengetahuan umum, membentuk dasar bagi perkembangan cendekiawan Muslim yang unggul. Peran madrasah. Madrasah menjadi pusat pembelajaran utama, mengajarkan berbagai disiplin ilmu, termasuk matematika, astronomi, dan filsafat, dengan tokoh-tokoh seperti Al-Kindi dan Al-Farabi sebagai pengajarnya. Yang ketiga yaitu tokoh pendidik, yaitu Al-Kindi dan Al-Farabi ini dikenal sebagai cendekiawan besar yang berkontribusi dalam kurikulum. Mereka ini memperkenalkan metode pengajaran yang inovatif dan sistematis, mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Jadi maksud dari pertama pendidikan tradisional itu adalah pendidikan Islam ini tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga logika, ilmu mantik atau matematika dan filsafat. Jadi anak-anak yang belajar di masjid atau khalaqah dan madrasah. Jadi pendidikan tradisional ini yaitu mengacu bahwasannya Islam ini tidak hanya mengajarkan Al-Quran dan hadis, tetapi juga logika atau ilmu matematika, filsafat, dan anak-anak belajar itu seperti di masjid, halaqah, dan madrasah. Contoh yang sekarang dalam pendidikan tradisional itu di madrasah nizamiyah. Para pelajar belajar ilmu agama dan ilmu rasional seperti matematika dan astronomi. Yang kedua, peran madrasah. Madrasah ini menjadi institusi formal pendidikan karena mereka memiliki kurikulum guru tetap dan sistem evaluasi. Contohnya Madrasah Al-Azhar di Mesir yang berdiri sejak abad ke-10 dan masih aktif hingga kini. Kedua, tokoh pendidik yang seperti kita kenal Al-Kindi, yaitu filosof yang menerjemahkan dan mengembangkan pemikiran Yunani. Yang kedua itu ada Al-Farabi, yaitu mengembangkan teori pendidikan dan logika serta menulis tentang etika dan musik. Jadi tokoh pendidik ini masih banyak selain Al-Kindi dan Al-Farabi. Selanjutnya pusat pendidikan terkenal, yaitu Bait Al-Hikmah dan perpustakaan besar. Bait Al-Hikmah adalah pusat ilmu yang mengumpulkan berbagai disiplin ilmu, menjadi simbol kejayaan pendidikan Islam dan menyimpan manuskrip berharga untuk generasi selanjutnya. Bait Al-Hikmah ini itu berada di Baghdad, adalah pusat penerjemahan dan penelitian ilmuwan dari berbagai bangsa yang bekerja sama di sini. Selanjutnya, keindahan seni kaligrafi dan arsitektur. Pertama itu ada kaligrafi. Jadi di dalam kejayaan peradaban Islam dan sains itu ada juga dimasukkan yaitu keindahan seni kaligrafi dan arsitektur. Kaligrafi itu yang menggambarkan keindahan tulisan Arab yang menawan. Arsitektur menampilkan kemegahan masjid dengan detail halus. Ada juga seni geometris yang mewakili pola yang rumit dan simbolis dalam Islam. Ada juga motif arabesque yang menyatukan dalam keindahan arsitektur yang megah. Dan ini semua yang ini keindahan seni kaligrafi dan arsitektur ini menyatu padu dalam sains dan teknologi Islam. Ini ya salah satu ikon yang kejayaan peradaban Islam dan sains. Ya, integrasi budaya Islam. Jadi dalam masa kejayaan peradaban Islam dan sains itu ada integrasi budaya Islam. Melalui apa? Yang pertama itu perdagangan
dan penaklukan dalam sejarah. Perdagangan yaitu perdagangan antar wilayah Islam memungkinkan pertukaran ide dan nilai antara berbagai budaya, memperkaya pemahaman akan keberagaman dan menciptakan tatanan sosial yang lebih harmonis. Penaklukan yang dilakukan oleh kekhalifahan Islam membawa nilai-nilai Islam ke daerah baru, memperkenalkan keilmuan dan seni yang memperkaya budaya lokal dengan pengaruh Islam yang mendalam. Penyebaran budaya melalui perdagangan dan penaklukan menghasilkan interaksi yang kaya antara berbagai tradisi, membawa dampak positif terhadap perkembangan seni, ilmu, pengetahuan, dan norma sosial dalam masyarakat. Ilmu matematika dan astronomi. Berikut adalah contoh-contoh atau yang bisa kita ambil tokoh-tokoh ilmuwan yang tadi. Yang pertama itu ada Al-Khwarizmi, yaitu yang dikenal sebagai bapak aljabar yang merevolusi bidang matematika pada masa itu. Dan juga Al-Biruni yang membuat kemajuan besar dalam bidang astronomi dan geografi, yang ini meletakkan dasar bagi para ilmuwan di masa depan. Inovasi ilmiah yaitu inovasi ini dalam alat ilmiah memfasilitasi penemuan dan kemajuan luar biasa di berbagai bidang. Kemajuan ilmu kedokteran dalam Islam. Kontribusi Ibnu Sina dan Ar-Razi yang tadi adalah tokoh-tokoh ilmuwan. Ini kita masukkan ke dalam lagi ke kemajuan ilmu kedokteran dalam Islam, yaitu kontribusi Ibnu Sina dan Al-Razi. Ibnu Sina dan Al-Razi adalah tokoh penting dalam sejarah kedokteran yang mengembangkan prinsip-prinsip kedokteran dan farmasi yang masih relevan hingga saat ini melalui karya-karya mereka. Sumbangan dalam bidang kimia, fisika, dan teknik. Yaitu yang pertama ada kimia, perkembangan awal kimia oleh para ilmuwan muslim. Yang kedua ada fisika, yaitu penemuan penting dalam mekanika dan optik. Yang ketiga ada teknik, yaitu inovasi alat dan teknologi yang mengubah dunia. Jadi dari judul presentasi kejayaan peradaban Islam dan sains, dapat kita simpulkan bahwa pada masa kejayaan Islam, ilmu pengetahuan dan peradaban itu berkembang pesat berkat dedikasi para ilmuwan muslim dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kimia, dan seni. Tokoh-tokoh seperti Al-Khwarizmi dan Al-Biruni itu memberikan kontribusi luar biasa yang menjadi fondasi bagi kemajuan ilmu pengetahuan di masa selanjutnya. Kejayaan ini tidak hanya menunjukkan kemajuan dalam bidang sains, tetapi juga mencerminkan perpaduan antara ilmu, iman, dan budaya yang harmonis. Warisan keilmuan tersebut terus menginspirasi generasi masa kini untuk mencintai ilmu pengetahuan dan menjadikannya sebagai sarana membangun peradaban yang lebih baik di masa depan. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi saya dari matkul mata kuliah Sejarah Pendidikan dan Peradaban Islam. Insyaallah apa yang kalian dapatkan pada ini semoga bermanfaat bagi kita, dan sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan atau tutur kata saya yang salah atau penyampaian saya yang salah. Saya minta maaf dan mohon maaf karena sebenarnya itu adalah hak milik Allah dan salah itu adalah milik hak kita sendiri. Dan saya minta maaf karena saya masih dalam proses belajar dan mengajar. Yang baik kita ambil, yang jahat kita tinggalkan. Mungkin sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.